3 hari sebelum serangan, langit Iran Barat Daya mulai ramai sinyal. Satelit Amerika Serikat yang biasanya muter-muter di orbit, mulai curiga, loh, ini kok ada gerakan aneh? Ternyata drone Iran jenis Shahed-1 dan Mohajer-6 mulai patroli santai di langit Irak Selatan. Di darat, rudal-rudal jarak menengah seperti Emad dan Chiam-1 diam-diam diparkir di daerah Khuzestan. Tapi jangan bayangin parkiran kosong. Ini disamarkan pakai truk sipil dan sinyal elektronik buat ngibulin radar satelit. Kalau pakai istilah anak-anak intelijen ini, operasi kamuflase kelas berat. Targetnya bisa nebak pangkalan Amerika Serikat paling sibuk di kawasan Al-Udeid di Qatar. Amerika dan Qatar sih udah curiga. Beberapa sistem pertahanan seperti Patriot udah standby, radar 24 jam on. Tapi karena belum ada yang duar, mereka belum gebuk balik. Pukul 16.34 waktu lokal, warga sekitar Doha ngira itu latihan tempur. Tapi enggak. Itu beneran. Iran kirimkan gelombang serangan drone duluan, rudal menyusul, combo klasik. 6-10 drone bersenjata terbang duluan, kayak decoy buat ngacauin radar dan pertahanan. Lalu 4 rudal balistik jarak menengah dilepas. 2 berhasil diintercept Patriot MIM-104. 1 rudal jatuh 70 meter dari landasan Al-Udeid. Bikin kawah, rusakin kabel tanah. Tapi nggak ada korban jiwa. Statement resmi Amerika Serikat, nggak ada korban, kerusakan minim. Tapi dari gaya siaganya semua basis militer langsung dinaikkan ke level tinggi. Ini bukan drill. 3 hari setelah serangan, suasana makin panas. Pesawat B-52 dan F-22 siap tempur. Kapal induk USS Eisenhower makin dekat ke Laut Arab. Iran lewat media lokal, bilang ini balasan atas serangan udara Amerika Serikat Israel ke fasilitas nuklir mereka. Kami nggak nyari perang, tapi kalau diganggu ya kami jawab, kata Menteri Pertahanannya. Qatar, posisinya ribet. Tuan rumah pangkalan Amerika Serikat, tapi juga punya jalur komunikasi baik sama Iran. Mereka sempat nutup sebagian ruang udara selama 5 jam buat jaga, media sosial rame. Warga Doha dan Al-Wakrah rekam langit malam suara ledakan, cahaya lintasan rudal. Beberapa video sempat disensor, tapi tetap lolos ke X dan Telegram. Meski situasinya mulai agak tenang, tensi tetap terasa. Semua pihak masih waspada, dan diplomasi jalan pelan-pelan. Tapi ya, suasana di kawasan tetap tegang dan semua pihak nggak mau lengah sedikit pun. Nggak ada serangan susulan, tapi semua tetap siaga. Radar aktif 24 jam, drone Amerika Serikat lalu lalang di Teluk. Analis bilang Iran lagi observasi, lihat respon Amerika Serikat. Tapi ada pergerakan rudal lagi di Iran Selatan, jadi kemungkinan eskalasi tetap terbuka. Tanggal 29 Juni, Presiden Amerika Serikat kumpulin kepala CENTCOM dan CIA, bahas kemungkinan respons balik. Sementara itu, Oman, Turki dan Qatar mulai jalur diplomasi pelan-pelan. Dalam 10 hari terakhir Juni 2025, dunia ngelihat satu hal jelas. Iran nggak cuma bisa gertak, tapi juga bisa sentuh langsung pusat kendali Amerika di Teluk. Al-Udeid jadi simbol bahwa perang nggak lagi jauh dari pangkalan. Dan status quo bisa goyah, kalau tombol-tombol provokasi terus ditekan. Ini bukan film, ini babak baru, langsung dari layar langit Timur Tengah. Pangkalan udara Al-Udeid di Qatar, bukan cuma pangkalan biasa, ini markas logistik raksasa, ruang komando regional, sekaligus etalas kekuatan militer Amerika Serikat di Timur Tengah. Awalnya, Al-Udeid adalah proyek nasional Qatar di awal tahun 90-an. Waktu itu, pemerintah Qatar ingin membangun pangkalan modern yang bisa mengangkat profil militernya di kawasan. Tapi baru benar-benar naik kelas saat Amerika Serikat mulai mencari rumah baru, setelah Arab Saudi minta pasukan Amerika Serikat minggat dari pangkalan Pangeran Sultan pasca 9/11. Pada tahun 2002, Amerika resmi menetap di Al-Udeid. Qatar menggelontorkan lebih dari $1 miliar buat fasilitas ini. Kenapa? Karena bagi Qatar, jadi tuan rumah pangkalan Amerika Serikat itu semacam beli asuransi premium. Jaga-jaga kalau ada tetangga yang tiba-tiba pengen ngajak ribut. Waktu Perang Irak 2003 pecah, Al-Udeid langsung tancap gas. Disinilah pangkalan operasi udara Amerika Serikat dari berbagai penjuru Afghanistan, Irak, Suriah hingga Yaman. Pesawat B-1B Lancer, B-52 Stratofortress, F-22 Raptor, F-15E Strike Eagle, hingga drone MQ-9 Reaper gantian nginap di sini. Kayak hotel transit pesawat tempur.
Landasan pacunya panjang banget, 3.700 meter. Bisa nampung lebih dari 100 pesawat militer aktif. Sementara itu, ruang komando dan intelijen di Al-Udeid dilengkapi fasilitas komunikasi mutakhir. Istilahnya, dari satu ruangan ini, Jenderal Amerika Serikat bisa nelpon langsung drone di langit Suriah, atau panggil bantuan udara ke Irak dalam hitungan detik. Lebih dalam lagi, Al-Udeid adalah rumah bagi markas CENTCOM Forward, cabang regional dari Komando Pusat Amerika Serikat yang bertanggung jawab atas operasi militer dari Mesir sampai Asia Tengah. Jadi ini bukan cuma base camp, tapi juga otak operasional. Pentagon pun nyebut Al-Udeid sebagai salah satu fasilitas militer paling vital di luar wilayah Amerika Serikat. Ada sekitar 11.000 personel Amerika Serikat dan koalisi NATO yang bermarkas di sini, lengkap dengan fasilitas layaknya kota kecil asrama, rumah sakit militer, toko, bahkan tempat gym dan bioskop. Tentara Amerika yang ditugaskan ke sini sering bilang, kalau dibanding basis lain di kawasan, Al-Udeid ini bagaikan hotel bintang 4. Nah, karena fungsinya segitu penting, nggak heran kalau Iran anggap Al-Udeid itu tombol merah Amerika. Serangan ke sini bukan cuma simbolik, itu kayak kirim email langsung ke Gedung Putih, subjeknya. Kami tahu kalian kerja di sini. Makanya, serangan drone dan rudal Iran ke Al-Udeid bulan Juni 2025 itu bukan kejutan, tapi pesan keras bahwa pangkalan ini, walau megah dan terlindungi, tetap bisa dijangkau. Dan kalau api geopolitik dinyalakan terus, bahkan base terbesar pun bisa kena getahnya. Seiring waktu, pangkalan udara Al-Udeid tumbuh bukan hanya sebagai pusat militer, tapi juga sebagai kartu diplomatik penting. Bagi Qatar, pangkalan ini adalah jaminan perlindungan, semacam perisai besar dari kemungkinan gangguan tetangga. Ingat, kawasan Teluk ini memang kaya minyak, tapi juga rawan konflik dan penuh gengsi. Amerika memanfaatkan lokasi strategis Al-Udeid buat mengatur napas militernya di Timur Tengah. Letaknya nggak jauh dari Iran, Irak, Afghanistan, dan Laut Arab. Kalau dunia ibarat papan catur, Al-Udeid ini bidak penting yang bisa cek lawan kapan aja. Dari tahun ke tahun, Qatar juga makin invest ke pangkalan ini. Fasilitas diperluas, sistem radar diperbarui, dan latihan bersama terus digelar, dari pasukan Amerika, Inggris, hingga negara-negara NATO. Ini bikin Al-Udeid bukan cuma milik AS, tapi juga simpul bagi koalisi internasional di kawasan. Menariknya, meskipun jadi rumah besar tentara AS, Qatar tetap menjaga hubungan dengan Iran. Diplomasi mereka fleksibel, bisa kerjasama dengan Amerika Serikat di siang hari, tapi tetap ngobrol hangat sama Tehran di malam hari. Politik luar negeri Qatar itu seperti tali tambang yang lentur, tapi kuat, bisa ditarik ke kiri dan kanan, tanpa putus. Selama krisis regional seperti Perang Suriah, konflik ISIS, hingga agresi Israel ke Gaza, pangkalan Al-Udeid punya peran vital. Dari sinilah misi pengintaian diluncurkan, bantuan logistik diterbangkan, bahkan kadang operasi rahasia dikoordinasi. Tahun 2017, saat Qatar sempat diboikot oleh Arab Saudi dan sekutunya, pangkalan Al-Udeid tetap jalan terus. Bahkan jadi tameng tak langsung yang membuat Qatar bisa bertahan di tengah tekanan politik dan ekonomi. Kini, di 2025, serangan Iran ke Al-Udeid menandai titik baru dalam sejarahnya. Dari pangkalan yang dulu hanya jadi base cadangan, Al-Udeid kini jadi simbol bahwa dalam perang modern, nggak ada lagi yang terlalu jauh buat dijangkau rudal. Ngomongin Al-Udeid nggak lengkap kalau nggak bahas sistem pertahanannya. Karena ini bukan sembarang pangkalan, ini benteng digital dan mekanik yang berdiri di tengah padang pasir. Al-Udeid dilengkapi sistem pertahanan udara seperti Patriot MIM-104, THAAD, atau Terminal High Altitude Area Defense, dan radar peringatan dini ENTPI-2. Kalau Iran kirim rudal, sistem ini yang pertama kali teriak, ada tamu nggak diundang. Satelit komunikasi dan drone ASR, intelligence, surveillance, reconnaissance, juga terkoneksi langsung ke pusat komando. Jadi, info dari langit bisa langsung disulap jadi perintah serangan. Bahkan pesawat yang lagi di udara bisa dikasih misi baru dalam hitungan detik. Selain itu, Al-Udeid punya sistem bunker bawah tanah buat markas komando, penyimpanan senjata, dan pengamanan personel. Jadi walau langit hujan rudal, sistem komando tetap bisa berfungsi. Nggak lebay kalau dibilang ini pangkalan yang bisa tetap jalan, meski dunia di luar lagi meledak-ledak. Dan jangan lupa, di era siber kayak sekarang, sistem keamanan digitalnya pun dilapisi firewall kelas militer. Peretas biasa nggak akan bisa masuk ke sistem ini, cuma pakai laptop Wi-Fi cafe.
Meskipun Amerika Serikat jadi pemain utama di pangkalan Al-Udeid, bukan berarti mereka main sendiri. Sejak awal 2000-an, pangkalan ini juga jadi markas kecil buat sekutu-sekutu NATO. Inggris misalnya punya unit Royal Air Force yang rutin beroperasi dari sini. Mereka biasanya kirim pesawat tanker dan pesawat pengintai buat bantu misi koalisi di Irak dan Suriah. Australia dan Kanada pun sesekali nimbrung. Iya, kirim pasukan pelatih atau staf logistik buat kolaborasi multinasional. Prancis dan Jerman, meski nggak buka markas tetap, sering pakai fasilitas ini buat transit atau koordinasi saat krisis regional. Kalau ada operasi skala besar di Yaman atau kawasan Kurdi di Irak, Al-Udeid sering jadi check-in point sebelum pasukan diterjunkan. Nggak ketinggalan, badan-badan intelijen dari berbagai negara, dari Mossad sampai MI6, pernah tercatat lakukan koordinasi di fasilitas khusus yang katanya tersembunyi di ruang bawah tanah pangkalan. Tapi ya, itu baru katanya. Poinnya, Al-Udeid bukan cuma properti Amerika. Ini semacam panggung bersama buat para pemain besar dunia. Di balik pagar berduri dan barak baja ada kerja tim internasional. Walau kadang saling curiga, tapi tetap satu tujuan dominasi dan stabilitas, ya versi mereka sendiri. Dengan begini, kalau satu negara diserang, efeknya bisa merembet ke seluruh koalisi, dan Iran tahu itu. Makanya, tiap rudal yang meluncur ke Al-Udeid bukan cuma mengusik AS, tapi juga sistem sekutu yang menopang pengaruh Barat di kawasan. Ngomongin Al-Udeid tanpa nyentuh statistik tuh, kayak nonton sinetron tanpa iklan, kurang greget. Jadi, mari kita tengok sisi nerdnya pangkalan ini. Tapi tetap dengan gaya bapak-bapak ngeteh di pos ronda. Sejak 2003, Al-Udeid udah jadi sumber lebih dari 60.000 misi tempur ke Irak, Suriah, dan Afghanistan. Kalau dihitung rata-rata, tiap minggu ada puluhan jet yang lepas landas. Mirip arisan langit tapi isinya rudal, bukan kue bolu. Stok logistik? Gila-gilaan. Ada lebih dari 1.000 kontainer amunisi aktif. Logistik bahan bakar jet bisa ngisi 250 pesawat jumbo tanpa ngedip. Dan dapurnya? Ya tetap jalan. Karena tentara lapar bisa jadi lebih bahaya daripada rudal Iran. Lucunya, meski ini pangkalan high-tech, tetap aja kadang error. Pernah ada kejadian sistem sirene peringatan kebakaran aktif sendiri gara-gara microwave rusak. Bikin satu barak ngira Iran udah datang, padahal cuma popcorn gosong. Para tentara di Al-Udeid juga punya istilah sendiri buat fase hidup di sana. Jet lag permanen, wifi nyendat, dan panas kayak oven neraka. Tapi di balik keluhannya, mereka tahu pangkalan ini adalah nyawa misi Timur Tengah. Dan kalau ada yang mikir Iran nekat nyerang Al-Udeid cuma buat cari sensasi, ya mungkin nggak sepenuhnya salah. Karena serangan ke sini itu kayak melempar sandal ke ruang tamu Amerika. Kecil mungkin, tapi cukup bikin Pentagon garuk-garuk kepala sambil ngetik draft sanksi baru.